Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas dan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Di kajian sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah mengkaji sampai dengan hadis ke-266. Maka malam hari ini kita akan mulai dari hadis ke-267. Diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, mengeringkan air dari badan setelah mandi junub dengan tangan. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Abdanu qala, telah menceritakan kepada kami Abdan, dia berkata, Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Abu Hamzah. Qala, dia berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Al-A'mas an Salim ibni Abi Al-Ja'di, dari Salim ibnu Abi Al-Ja'di, an Quraibin, dari Quraib, an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, Qalat Maimunatu, Maimunah telah berkata. Maimunah berarti istrinya Rasulullah ya, sekaligus buliknya Abdullah bin Abbas. Wadu'tu, aku telah meletakkan lin nabiyyi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslan, meletakkan untuk Nabi mandi. Fasatartuhu, kemudian aku menutupinya, bisaubin, dengan kain. Wasobba, dan telah menuangkan ala yadaihi, di atas tangannya. Fagosalahuma, kemudian mencuci keduanya. Summa, kemudian sobba, menuangkan biyaminihi, di tangan kanannya, dengan tangan kanannya, ala simalihi, di atas tangan kirinya. Fagosala, kemudian beliau mencuci farjahu, kemaluannya. Fadoroba, kemudian beliau memukulkan biyadihi, dengan tangannya, al-ardo, ke tanah. Famasahaha, kemudian mengusapkannya. Summa, kemudian ghusalaha, beliau mencucinya. Famadmado wastansako, pamadmado, kemudian berkumur-kumur, wastansako, dan menghirup air ke hidung. Wa ghusala wajhahu, membasuh wajahnya.
wadiroaihi, membasuh wajahnya, wadiroaihi, dan kedua lengannya. Summa kemudian sobba menuangkan ala roksihi, di atas kepalanya. Wafado dan mengalirkan ala jasadihi, atas seluruh jasadnya, badan. Summa kemudian tanah mengakhiri, fagosala kemudian beliau mencuci kodamaihi, kakinya. Fanawal tuhu kemudian aku menyodorkan kepada Nabi sauban, kain. Falam ya'khudhu, beliau tidak mengambilnya. Fangtolako kemudian beliau pergi. Wahua dan beliau yanfudu mengeringkan yadaihi dengan tangannya. Ini hadis ke-267 yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana Rasulullah mengeringkan badan setelah mandi janabah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengajarkan tentang kaifiah mandi janabah. Ini diceritakan di hadis ini dan juga di hadis yang telah lalu itu oleh Ibunda Aisyah. Maka karena mandi janabah ini bagian dari syariat, bagian dari aturan untuk menyucikan diri kita dari hadas besar. Jadi kewajiban orang untuk mandi janabah itu penyebabnya adalah datang waktu sholat, kemudian dia dalam keadaan junub. Kaum pria bisa karena mimpi basah atau selesai mencampuri istri. Kaum wanita selesai dicampuri oleh suami atau selesai haid atau selesai nifas. Ini menjadi syarat seseorang terkena kewajiban mandi janabah. Di redaksi hadis ke-267, Ibunda Maimunah menceritakan bahwa beliau mengambilkan air untuk Nabi mandi. Wadu'tu ghuslan, aku meletakkan air untuk mandinya beliau. Kemudian Ibunda Maimunah membantu Nabi dengan cara apa? Menuangkan air ke tangan beliau. Jadi dibantu, dituangkan ke tangan beliau. Rasulullah mencuci kedua tangannya. Maka ini menjadi telapak tangan. Kalau kedua tangan nanti kesannya sampai siku. Jadi mandi janabah diawali dengan mencuci kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kiri untuk membersihkan kemaluannya. Jadi setelah mencuci kedua telapak tangan, langkah yang kedua adalah membersihkan kemaluan atau cebok begitu ya, dibersihkan. Nah setelah itu Rasulullah memukulkan tangannya ke tanah. Tangan yang tadi digunakan untuk mencuci kemaluannya dipukulkan ke tanah. Kemudian dituangkan air lagi, dicuci lagi. Itu langkah yang ketiga. Jadi mencuci telapak tangan, kemaluan, kemudian mencuci telapak tangan. Langkah yang keempat kata Ibunda Maimunah adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Kemudian langkah yang kelima adalah membasuh tiroaihi, kedua tangan beliau. Seperti orang wudu sampai ke siku. Lah langkah yang keenam adalah kepala. Kemudian langkah yang berikutnya menuangkan air ke seluruh tubuh. Mandi seperti biasa. Kemudian bergeser, baru mencuci kaki. Itu rangkaian dari kaifiah mandi janabah. Lah terkait dengan judul di hadis ini, Ibunda Maimunah cerita. Setelah selesai, kemudian Ibunda Maimunah itu menyerahkan kain untuk mengeringkan badan yang tadi habis mandi. Tetapi Rasulullah SAW itu tidak mengambilnya. Lam ya'khudha, beliau tidak mengambil
kain yang disodorkan untuk mengeringkan badan. Beliau kemudian bergeser, bagaimana beliau mengeringkannya? Mengeringkannya dengan tangan. Ini bagian dari teladan yang Rasulullah lakukan. Kemudian yang jadi pertanyaan, Bapak dan Ibu, apakah tidak boleh mengeringkan dengan handuk? Rasulullah SAW ketika mandi itu ukuran airnya sedikit. Kan nyiduknya aja pakai telapak tangan, Pak. Rasulullah biasanya kalau berwudu itu 1 mud, kalau mandi 1 sok. 1 mud itu kurang lebih 600 mili. Berarti 1 botol air mineral gitu ya, Pak. Itu cukup untuk wudu. Kalau untuk mandi itu 1 sok. 1 sok itu isinya 4 mud. Berarti 600 kali 4. 2,5 liter ya, hampir 2,5 liter. Nah sekarang kalau Bapak Ibu misalnya mandi janabah, seamber kayaknya tidak cukup ya Pak. Iya, 1/2 kolam malah. Nah sekarang kalau ngambilnya saja pakai kayu, iya, badannya kemudian kemerucuk gitu kan, airnya mengalir deras. Kemudian jenengan mengeringkan dengan tangan gini, kayaknya lama nanti keringnya. Sementara waktu sholat mungkin sudah dekat. Sehingga ketika Rasulullah mencontohkan mengeringkan dengan tangan, ketika kita mau meniru begitu, ya tata cara mandinya ditiru. Airnya 1 sok, ngambilnya pakai cidukan telapak tangan, supaya pas persis. Tapi kalau ngambilnya pakai gayung, ini masih ada air yang mengalir. Apalagi misalnya Bapak dan Ibu yang rentan masuk angin gitu kan, masih basah dipakein baju ke masjid, masjidnya AC, katisen kan, nanti meriang terus menyalahkan mandi janabah. Jadi kalau mau dipraktekkan sebagaimana hadis ke 267, ya ukuran airnya juga dipraktekkan. Sekarang kalau Bapak Ibu misalnya mandi 1 sok 2,5 liter, kemudian tadi kan tidak diceritakan pakai sabun Pak ya, tidak diceritakan pakai sampo. Sekarang kalau jenengan mandi janabah, ada acara samponan, kira-kira 2,5 liter cukup tidak untuk samponan itu? Baru samponan 2 kali, kemudian busanya masih ada, airnya habis, itu apa yang terjadi nanti? Nah ini yang perlu diluruskan Bapak dan Ibu, bahwa yang namanya mandi janabah itu bukan samponan. Tadi kan aturannya begitu, sudah kita kaji, sudah dibacakan matan hadisnya. Karena orang samponan itu kaitannya bukan mandi janabah, kaitannya dengan ketombe, kan gatel kepalanya itu kan, disampuni supaya bersih. Mandi janabah kaitannya dengan menghilangkan hadas besar. Karena prakteknya ada orang yang samponan tidak harus mandi. Itu kalau di salon-salon kan disampuni tapi tidak mandi. Jadi diluruskan. Maka ketika dalam keadaan junub ditanya, kok belum sholat? Iya, belum mandi janabah. Jangan mengatakan belum keramas. Keramas dengan mandi janabah 2 hal yang berbeda. Itu yang perlu diluruskan. Kemudian yang kedua, mandi janabah dilakukan kapan? Ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Besok ketika Ramadan, ketika di antara bapak dan ibu misalnya, di malam Ramadan kan Allah menghalalkan suami mendatangi istrinya di malam Ramadan. Lihat ayatnya di Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamur rafasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian rofas terhadap istri kalian pada malam
kalian berpuasa. Malamnya, kalau siangnya ndak boleh. Kalau siangnya nanti kena hukuman berat. Suruh memerdekakan budak. Ndak punya budak, suruh memberi makan 60 orang miskin. Ndak punya, suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Itu hukumannya. Tapi malamnya itu boleh. Nah, ketika malamnya seorang laki-laki mendatangi istrinya, kemudian jam 3 bangun hendak makan sahur, itu tidak harus mandi janabah. Karena mandi janabah kaitannya dengan sholat. Jadi kapan mandi janabahnya? Ya nanti menjelang subuh. Dengan syarat setelah mencampuri istrinya, jangan lupa harus dibersihkan dulu tempat keluarnya, kemudian berwudu, baru tidur. Aturannya begitu. Ini perintah Rasulullah. Lah mandinya kapan? Besok ketika mau sholat subuh. Karena sudah tarawih di sore harinya kan, sudah tarawih, sudah witir. Nah kalau di malam-malam biasa misalnya, ya nanti ketika mau tahajud. Aturannya seperti itu. Sehingga tidak merasa berat. Ini kalau Ramadan istri ada yang tidak mau didatangi oleh suaminya, alasannya mandine hadis, suaminya kan akhirnya orang bongbong ya Pak. Suaminya orang bongbong, istrinya ya bingung gitu kan. Nah, itu aturannya kita paham bahwa mandi janabah sesuai dengan Al-Maidah ayat yang ke-6, perintahnya untuk sholat. Idza qumtum ila sholati, apabila hendak sholat. Ini aturannya. Kemudian hadis ke-268, Imam Al-Bukhari memberi judul memulai mandi junub dengan menggosok kepala bagian kanan. Kalau tadi yang cerita adalah Ibunda Maimunah, kalau ini yang cerita adalah Ibunda Aisyah. Dia berkata, kunna adalah kami, kata Ibunda Aisyah, idza apabila asobat ihdana janabatun, menimpa salah seorang di antara kami janabatun dalam keadaan junub, akhadat biyadaiha salasan, mengambil dengan tangannya salasan 3 kali, fauqa ra'siha, di atas kepalanya, summa kemudian ta'khudu biyadiha, mengambil dengan tangannya, ala sikihal aimani, untuk menyiram sebelah kanan, wa biyadihal ukhra, dengan tangan yang lain, ala sikihal aisari, untuk menyiramkan ke badan sebelah kiri. Ini pedoman lagi, Bapak Ibu. Kalau pedoman umumnya kan Ibu Aisyah cerita, Rasulullah SAW senantiasa mengawali setiap aktivitasnya, fi kulli sa'nihi, setiap aktivitasnya diawali dengan anggota tubuh sebelah kanan. Tadi mandi janabah, yang dicuci adalah telapak tangan kanan dulu, baru telapak tangan kiri. Kemudian setelah membasuh wajah, ya tangan sebelah kanan dulu, baru tangan sebelah kiri. Setelah menyiramkan air ke kepala, yang dialirkan airnya ke tubuh sebelah kanan. Jadi kalau kita pakai gayung, ya yang disiram kanan dulu. Kan kepalanya sudah tadi, sambil disela-sela dengan jari-jari tangannya disela-sela ke dalam rambut kepala, kemudian guyurkan air ke tubuh sebelah kanan, baru ke tubuh sebelah kiri. Jangan berpikir, Pak, pada bayi keteles. Jangan berpikir pada bayi, Pak. Berpikirlah ittiba. Berpikirlah untuk mengikuti apa yang Rasulullah teladankan. Karena beliau oleh Allah diutus untuk menjadi uswatun hasanah, termasuk dalam perkara mandi. Apalagi Rasulullah SAW ketika mandi sengaja bersama istri beliau, supaya nanti diceritakan. Karena ini perkara yang sifatnya privat, sifatnya sangat pribadi.
Kalau aktivitas ibadah yang lain ketika Rasulullah mempraktekkan kan dilihat oleh para sahabat. Rasulullah makan, para sahabat lihat. Rasulullah jalan, para sahabat lihat. Rasulullah sholat, para sahabat lihat. Tapi untuk urusan ini yang diizinkan adalah pasangannya Rasul, istri beliau, dan diceritakan kepada murid-muridnya sampailah kepada Imam Al-Bukhari dan kita kaji hadisnya pada malam hari ini. Jadi semangat ittiba itu yang harus kita tanamkan di hati. Mandi janabah caranya sebagaimana sudah kita kaji tadi. Dahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Kalau ditanya kenapa harus anggota tubuh sebelah kanan, jawabannya sederhana, Rasulullah nyontoni begitu. Sama dengan ketika tanya, kenapa kita kalau mengambil makanan dengan tangan kanan, Rasul pengennya begitu. Kenapa kita makan dengan tangan kanan, Rasul pengennya begitu. Bukan berarti kemudian, oh yang kiri di nomor 2 kan, Rasul pengennya begitu. Kita ittiba. Sebagaimana Abdullah bin Umar mengerjakan apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itu ittiba. Berikutnya menjawab pertanyaan, boleh tidak seseorang yang mandi di tempat yang sepi, tempat terbuka yang sepi sendirian, dalam keadaan tidak mengenakan pakaian? Maka Imam Al-Bukhari memberi judul, mandi dalam keadaan telanjang di tempat yang sepi. Jadi tidak menemukan tutup gitu ya. Misalnya di tempat sumber mata air, kan sepi, tidak ada orang selain dirinya. Boleh tidak? Kita akan kaji hadisnya 269. Yang bercerita adalah Abu Hurairah dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda begini, Pak. Kanat adalah Banu Israel. Bani Israel. Yagtasiluna, mereka mandi urotan. Urotan itu makna harfiahnya telanjang. Jadi orang-orang Bani Israel di era Nabi Musa itu kalau mandi bersama-sama urotan. Yanduru ba'duhum ila ba'din. Mandinya dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Ini yang cerita adalah Rasulullah. Wa kana, dan adalah Musa, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, yagtasilu wahdahu. Nabi Musa kalau mandi wahdah, menyendiri, tidak mau gabung dengan kaumnya. Kemudian kaumnya bilang begini, faqalu, mereka berkata, wallahi, demi Allah, ma yamna'u Musa, tidak ada yang menghalangi Musa, ayyagtasila ma'ana, supaya mandi bersama kami, illa, kecuali apa? Kecuali annahu, bahwasanya dia adaru. Adaru itu hernia, Pak. Oh, hernia ya. Jadi Bani Israil itu suudon dengan Nabi Musa. Kenapa dia tidak mau mandi bareng-bareng? Kayaknya hernia. Nah, ini yang disuudoni. Kemudian Allah mau membersihkan namanya Nabi Musa dari suudon orang-orang yang suudon kepada beliau. Fadhaba, kemudian Nabi Musa pergi marotan suatu ketika. Nah, di saat yang lain Nabi Musa kemudian pergi untuk mandi biasa sendirian. Yagtasilu, beliau mandi, fawadoa saubahu. Kemudian beliau meletakkan kainnya. Kan orang mandi biasanya melepas baju. Diletakkan di mana? Ala hajarin, di atas batu. Jadi kira-kira mandinya di kali yang ada batunya. Diletakkan di atas batu. Kemudian apa yang terjadi? Fafarrol hajaru. Batu itu lari.
Jadi batu yang ada bajunya Nabi Musa, batunya lari. Bisaubihi, dengan bajunya Nabi Musa. Bisa, ya bisa yang nyuruh Allah SWT. Menggelinding itu membawa bajunya Nabi Musa. Wa kharaja Musa, kemudian Nabi Musa keluar ya. Begitu melihat batunya lari, Nabi Musa keluar. Untuk apa? Fi isrihi, untuk mengejarnya. Nabi Musa keluar dari tempat mandi, ngejar batu, yang batu itu membawa bajunya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa tidak memakai pakaian, karena pakaiannya dibawa di atas batu, batunya lari. Sambil ngomong, yaqulu, Nabi Musa berkata, saubi, bajuku, ya hajaru, wahai batu. Hatta sehingga nadorot Banu Israila, Bani Israel melihat Nabi Musa, ila Musa. Faqalu, kemudian mereka berkata, wallahi, demi Allah, ma bi Musa mimba sin. Nabi Musa tidak ada penyakitnya, kan kemarin seudon, kenapa tidak mau mandi bareng, jangan-jangan hernia, begitu ya Pak. Begitu bajunya dibawa lari, Nabi Musanya mengejar, kan umatnya lihat, pas lihat, oh ternyata orang hernia gitu ya. Wa akhoda saubahu, kemudian Nabi Musa mengambil bajunya, sampai itu ya. Setelah batunya dekat, diambil. Fatopiko bil hajari, ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian setelah bajunya diambil, fatopiko, dipukul bil hajari, turban dengan satu kali pukulan. Jadi bajunya diambil, batunya dipukul. Faqala Abu Hurairah kemudian berkata, wallahi, demi Allah, innahu, sesungguhnya, la nadabun bil hajari sittatun. Abu Hurairah itu pernah melihat batu yang ditunjuk Rasulullah, yang pernah membawa bajunya Nabi Musa, itu ada bekas pukulannya sittatun, 6 pukulan, au sab'atun, atau 7 turban pukulan bil hajari. Artinya cerita ini memang real, nyata. Rasulullah bilang ini bekas batunya yang pernah membawa lari pakaiannya Nabi Musa. Buktinya dipukul apa? Ini ada bekas pukulannya Nabi Musa. Lalu kaitannya dengan judul bab apa? Ini kaitannya kita lihat di hadis ke-270. Yang cerita adalah dari Abu Hurairah ya. Beliau bersabda, ini tentang Nabi Ayub. Baina Ayyubu yagtasilu uryanan. Baina, ketika Ayyubu, Nabi Ayub, yagtasilu, mandi, uryanan, dalam keadaan telanjang. Faharro alaihi, kemudian muncul atasnya jarodun. Apa jarodun? Belalang min dahabin, dari emas. Nabi Ayub lagi mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba muncul belalang dari emas. Kira-kira kalau jenengan yang lagi mandi Pak, terus tiba-tiba ada belalang dari emas, cukup apa desak? Ya. Orang desak ya, lagi orang kelambiannya. Fajala Ayyubu, kemudian Ayub menjadikan yahtasi fi saubihi, menjadikan yahtasi, memasukkannya fi saubihi, ke dalam bajunya. Lagi mandi, berhenti, terus belalangnya diambil, masukkan ke bajunya. Fanadahu rabbuhu, kemudian memanggil Ayub, rabbuhu, Tuhannya Allah.
Ya Ayyubu, wahai Ayyub, alam akun agnaituka, bukankah aku telah mencukupimu, amma daripada apa taro yang kau lihat. Kemudian Nabi Ayub berkata, qala bala. Nabi Ayub menjawab, bala, betul, wa izzatika, demi keagunganmu. Walakin akan tapi la ginabi, aku tidak pernah merasa cukup, an barokatika, dari keberkahanmu. Warwahu Ibrahimu an Musa bin Uqbata an Sofwan bin Sulaim an Atha ibni Yasarin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyubu yaktasilu uryanan. Jadi dicantumkan di bab ini dua hadis yang menjelaskan tentang dua orang nabi terdahulu. Satu Nabi Musa pernah mandi dalam keadaan telanjang, yang kedua Nabi Ayub. Lalu bagaimana dengan umatnya Rasulullah? Ini kan yang menjadi pertimbangan ini. Kita lihat hadisnya 271 dan 272, Bapak Ibu ya. 271 ini yang cerita adalah Abu Murrah, maulanya Ummi Hani binti Abi Thalibin. Namanya adalah Atikah, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ahbaruhu, dia mengabarkan, annahu, bahwasanya dia sami'a, mendengar, Umma Hani binti Abi Thalib taqulu. Ummu Hani binti Abu Thalib berkata, Dhahabtu, aku telah pergi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal fathi, pada hari penaklukan kota Mekah. Fawajadtuhu, kemudian aku mendapatinya, yagtasilu, Nabi sedang mandi. Wa Fatimatu, dan Fatimah, tasturuhu, menutupinya. Ini syariat yang Allah berikan kepada kita, Bapak. Jadi ketika mandi maka wajib ditutupi. Wajib ditutupi. Rasulullah menyontohkan ketika Amul Fathi, tahun penaklukan kota Mekah, setelah selesai semuanya, Rasulullah kemudian mau melaksanakan sholat di waktu duha. Rasulullah minta disiapkan air, kemudian Fatimah yang saat itu membersami Rasulullah itu membuat kain yang dibentangkan. Rasulullah mandi di dalam kain itu. Jadi ini pelajarannya, umat Rasulullah dilarang mandi telanjang di ruang terbuka. Ya, dilarang mandi telanjang di ruang terbuka. Kalau sekarang tinggal di kota ya rata-rata sudah di ruang tertutup ya Pak, punya kamar mandi masing-masing di tiap-tiap rumah ya. Kalau zaman dulu mungkin masih mandinya bareng di sendang begitu ya. Iya, ruangannya terbuka atau di sungai bareng-bareng. Kalau di tempat yang seperti itu bagaimana antisipasinya? Ya bisa mandinya pakai kain yang disebut dengan petelesan begitu. Kainnya petelesan. Nah, nanti begitu naik siapkan sarung, keridongan baru dilepas. Makanya kaum pria kalau bepergian kemana-mana, sarung itu menjadi barang yang wajib dibawa. Karena ketika bawa sarung bisa ganti pakaian gampang. Keridongan, celana lepas bisa, baju lepas bisa kan satu-satu. Nah sekarang kalau tidak pakai sarung, tutupnya pakai apa Pak? Nah, maka itu bisa sebagai penutup. Ya, ini yang cerita Ummu Hani. Lalu Ummu Hani menemui Rasulullah ada kepentingan apa? Di hadis yang sudah kita kaji, Ummu Hani itu meminta kepada Rasulullah agar orang yang diberikan pelindungan oleh Ummu Hani dilindungi oleh Rasul. Karena ada orang yang belum masuk Islam, kemudian mendapatkan ancaman akan dihukum. Maka Ummu Hani kemudian minta Rasul, ya Rasul, fulan di bawah perlindunganku minta dilindungi. Maka Rasulullah menyampaikan, siapa yang dilindungi oleh Ummu Hani?
maka aku memberikan perlindungan kepada dia. Nah ini Ummu Hani datang ke sana. Ketika Rasulullah sedang mandi, datang, kemudian Rasul tanya, siapa? Ana Ummu Hani. Kemudian mengucapkan salam. Ini hadis 271. Kemudian 272, ini yang cerita tadi Maimunah ya, juga bercerita, kata Maimunah, aku menutupi Rasulullah, satartun Nabi, aku menutupi Rasulullah. Kapan? Wa huwa yaktasilu minal janabati, ketika beliau mandi dalam keadaan junub. Itu perintah. Sekarang ke 273, bab tentang seorang wanita mimpi basah. Apakah wanita itu mimpi basah, ibu-ibu? Ini yang cerita adalah Ummu Salamah, juga istrinya Rasulullah ya. Annaha, bahwasanya dia qalat, telah berkata, ja'at, telah datang Ummu Sulaimin, Ummu Sulaim, imro'atu Abi Tolhata, istrinya Abu Tolha. Ummu Sulaim ini istrinya Abu Tolha. Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, minal haqqi, dari perkara yang hak. Hal, apakah, alal mar'ati, atas wanita, min guslin, wajib mandi, idza, apabila dia itu ihtalamat, mimpi basah. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya, idza ra'at al-ma'a ma'un, apabila seseorang melihat air, maka dengan air. Jadi hukumnya sama, laki-laki mimpi basah terkena kewajiban mandi janabah, perempuan mimpi basah juga terkena kewajiban mandi janabah. Sehingga kalau dihitung penyebab orang mandi janabah tadi, yang pertama mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan hadis ini. Kemudian yang kedua, wanita selesai haid mau sholat. Yang ketiga, wanita selesai nifas mau sholat. Suami istri selesai hubungan kemudian mau sholat, menjadi kewajiban untuk mandi janabah. Ini hadis-hadis yang sudah kita kaji. Kemudian bab berikutnya tentang keringat orang yang dalam keadaan junub, apakah dihukumi najis? Ini hadisnya 274. Yang cerita adalah Abu Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, bertemu dengan Abu Hurairah. Fi ba'di tariqil Madinati, di sebagian jalan Madinah. Jadi Rasulullah lagi jalan, ketemu Abu Hurairah. Bagaimana keadaannya Abu Hurairah? Wa huwa junubun. Abu Hurairah dalam keadaan junub. Kemudian fan khonastu minhu, maka aku merasa malu, minhu, darinya. Ini di redaksi yang lebih lengkap. Jadi ketika ketemu Rasulullah kemudian menggandeng Abu Hurairah digandeng. Nah di perjalanan ada sahabat lain ngajak Rasulullah ngobrol. Begitu Rasulullah ngobrol, dimanfaatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pergi. Bahasa Tegalnya nyelintis. Nyelintis. Pada haba, pergi. Ngapain? Fagtasala, mandi. Summa, kemudian ja'a, datang lagi. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, aina kunta ya Abu Hurairah, kamu dari mana? Bisa ning orang poyan. Tadi menyelintiskan diri. Ya. Jawab. Qala, Abu Hurairah berkata, kuntu junuban, aku junub ya Rasul. Fakarihtu, maka aku tidak menyukai an ujalisaka, duduk bersama jenengan.
Wa ana ala ghairi toharotin, karena aku tidak suci. Jadi Abu Hurairah tidak nyaman duduk dekat Rasul dalam keadaan junub. Rasulullah langsung ngomong, Subhanallah, Maha suci Allah. Innal muslima, sesungguhnya orang muslim itu la yanjusu, tidak najis. Nih Bapak Ibu, orang muslim tidak najis. Jadi orang dalam keadaan junub itu tidak najis, tapi berhadas besar. Bedakan antara najis dengan hadas. Najis itu kotoran, hadas itu keadaan seseorang dalam keadaan tidak suci. Buang angin itu, buang angin hadas apa najis? Hadas. Anginnya najis apa tidak? Tidak ya. Jangan ada orang buang angin, mampu apa? Najis apa? Buang angin itu tidak najis. Nah kalau buang air kecil, nah itu air seninya itu najis. Buang air besar itu air besarnya itu najis. Nah karena buang air kecil, buang air besar, buang angin itu orangnya namanya berhadas. Kalau najisnya harus dicuci, kalau hadas kecilnya harus diwuduni, kalau hadas besar harus mandi junub ya. Jadi keringatnya orang yang junub itu tidak najis, karena orang muslim itu tidak najis. Innal muslima la yanjusu. Makanya tidak boleh ngata-ngatain orang muslim najis. Rasulnya bilang begitu ya, tidak najis. Boleh tidak orang yang dalam keadaan junub keluar rumah atau ke pasar? Ini hadisnya 275. Yang cerita adalah Anas bin Malik. Anna Anas bin Malikin haddasahum, bahwasanya Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan adalah yatufu ala nisaihi. Yatufu kalau dimaknai harfiah itu muter ya Pak. Yatufu itu berarti bergiliran mendatangi istri beliau fil lailatil wahidati, dalam satu malam. Walahu, dan beliau memiliki yaumaitin pada saat itu tis'u niswatin, 9 istri. Jadi Rasulullah pernah satu malam itu mendatangi ke-9 istrinya. Ini menjadi dalil dibolehkannya orang dalam keadaan junub itu boleh keluar rumah. Jadi jangan sampai habis junub mati lampu, terus bojone ngongkon, Mas tuku kuna lilin nyung junub, dari bojone iya pada beli. Ya boleh keluar rumah. Ke pasar bagaimana? Boleh tidak Pak? Kan judulnya tadi ya, mendatangi pasar. Keluar rumah ya kepentingannya kemanapun boleh. Tapi jangan lupa, karena dalam badan junub, jangan nanti ketika waktu sholat ya harus mandi, pulang mandi. Kemudian 276 ini tadi hadisnya Abu Hurairah sudah kita kaji ya. Air muntah. Najis itu keluarnya dari bawah ya Mas, kotorannya. Tidak najis tapi tetap menimbulkan rasa, iya, bahkan bisa memicu yang lain ikut. Makanya kalau di kendaraan ada yang begitu kan, yang lainnya langsung ikut. Nah ini terakhir Bapak Ibu, orang junub di rumah jika sudah berwudu namun belum mandi. Keberadaan orang yang junub di rumah jika sudah berwudu namun belum mandi.
yang cerita adalah Ibunda Aisyah ya. Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkudu wa huwa junubun. Jadi Bunda Aisyah ditanya oleh Abu Salamah, apakah Rasulullah kalau dalam keadaan junub beliau tidur? Ibunda Aisyah jawab, qalat na'am iya wa tawaddu, setelah berwudu. Jadi jangan sampai dalam keadaan junub langsung tidur. Seorang suami selesai mendatangi istri, mau mandinya besok, mau tahajud, boleh. Tapi dibersihkan dulu, kemudian berwudu, baru tidur. Nah, besok tinggal mandi. Kemudian hadis 278 juga sama. Ini yang cerita adalah Umar bin Khattab. Dia bertanya kepada Rasulullah, ayar kudu ahaduna wa huwa junubun. Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur dalam keadaan junub? Rasulullah menjawab, na'am, iya, idza tawaddo'a ahadukum. Tapi syaratnya wudu terlebih dahulu. 279 sama. Nah ini wudunya Pak. 279 ya, supaya selesai. Ibunda Aisyah cerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyana ma wa huwa junubun. Apabila Nabi hendak tidur padahal beliau dalam keadaan junub, huwasala farjahu, mencuci kemaluannya, wa tawaddoa lis sholati, dan berwudu seperti wudu untuk sholat. Itu aturannya begitu. 279, 280, 281. Selesai tentang tata cara mandi junub sementara, karena babnya masih ada beberapa yang akan kita kaji insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian.